Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu manajemen risiko pada Maraya Brownies. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Fatima Dewi dengan NPM 20184, kemudian Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 20185, dan Muhammad Zainur Rosikin dengan NPM 21213. Profil usaha Brownies Maraya. UMKM Maraya Brownies yang berlokasi di Jalan Keperawan Indah, Permai, nomor AA1 sepanjang, merupakan sebuah gerai brownies yang menawarkan berbagai varian rasa yang menggugah selera. Pelanggan dapat menikmati brownies dengan berbagai pilihan topping seperti almond, ovomaltine, green tea, Nutella, dan cream cheese. Selain itu, tempat ini menjadi destinasi yang sempurna bagi pecinta brownies yang ingin merasakan kombinasi unik dan lezat dari rasa yang beragam. Berikut merupakan struktur dari brownies, yaitu telur ayam, gula pasir, tepung terigu, susu bubuk, dan cooking coklat, topping, mentega, vanili bubuk, baking powder, dan gas LPG. Kerusakan pada bahan pembuatan brownies dapat terjadi karena berbagai faktor. Berikut beberapa contoh kerusakan yang mungkin terjadi pada bahan pembuatan brownies. Yang pertama yaitu telur busuk. Telur yang sudah kadaluarsa atau busuk dapat menghasilkan bau yang tidak sedap dan rasa yang tidak enak pada brownies. Pastikan selalu menggunakan telur segar. Yang kedua yaitu mentega yang terlalu lembek atau terlalu keras. Konsistensi mentega sangat penting dalam brownies. Mentega yang terlalu lembek bisa membuat brownies terlalu berminyak, sementara mentega yang terlalu keras bisa menghasilkan brownies yang keras dan kering. Yang ketiga yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit tepung. Penambahan tepung yang salah dalam resep dapat mempengaruhi tekstur brownies. Terlalu banyak tepung bisa membuat brownies terlalu kering dan padat, sementara terlalu sedikit tepung bisa membuat brownies terlalu lembut dan lengket. Yang keempat yaitu coklat yang terlalu panas saat dilelehkan. Mencampur coklat dengan suhu yang terlalu tinggi dapat membuatnya menggumpal atau terbakar dan menghasilkan rasa yang pahit. Yang terakhir yaitu menggunakan bahan yang sudah kadaluarsa. Bahan yang digunakan seperti topping yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya yaitu identifikasi resiko. Dengan adanya beberapa risiko yang terdapat pada pembuatan brownies, maka penyelesaiannya menggunakan metode FMEA, di mana metode FMEA tersebut bisa digunakan untuk menganalisis apa resiko terbesar yang terjadi dalam UMKM Maraya Brownies. Dengan adanya hasil dari metode FMEA tersebut, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan dengan berbagai upaya perbaikan. Berikut merupakan data yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko. Harga per item Maraya Brownies yaitu 65.000, rata-rata penjualan per hari yaitu 20 bungkus, dan data bahan baku yang dibeli untuk stok serta jumlah masing-masing bahan baku, yaitu harian dan bulanan. Harga total bahan baku dalam 7 hari yaitu 7 hari penjualan. Yang pertama yaitu tepung terigu, dengan jumlah 42 kilo, harga per minggu 560.000 dan harga per bulan yaitu 2.240.000. Yang kedua yaitu gula pasir dengan jumlah 28 kilo dengan harga per minggu 448.000 dan harga per bulan 1.792.000. Kemudian ketiga telur ayam dengan jumlah 7 kilo dengan harga per minggu 175.000 dan harga per bulan 700.000 dan seterusnya. Untuk total harga per minggu yaitu 3.170.000, sedangkan untuk total harga per bulan yaitu 12.682.000. Untuk data inventory mingguan. Berikut adalah jenis dan total defek tiap bahan baku dalam 7 hari. Yang pertama yaitu telur ayam dengan jumlah bahan baku 7 kilo dan jumlah bahan defek 3 kilo. Jenis defek yaitu telur yang sudah kadaluarsa. Yang kedua yaitu mentega dengan jumlah bahan baku 7 kilo dan jumlah bahan defek 600 gram dengan jenis defek mentega yang terlalu lembek.
Untuk yang ketiga yaitu tepung terigu dengan jumlah bahan baku 42 kilo dan jumlah bahan defeknya 300 gram dengan jenis defek terlalu sedikit atau terlalu banyak tepung. Yang keempat yaitu dark cooking coklat dengan jumlah 3,5 kilo dan jumlah defeknya 300 gram. Jenis defek yaitu coklat yang terlalu panas saat dilelehkan. Kemudian yang kelima yaitu topping dan jumlah bahan bakunya 1,4 kilo dengan jumlah bahan defek 150 gram. Jenis defek yaitu topping yang digunakan sudah kadaluarsa. Untuk total keseluruhan bahan bakunya sendiri yaitu 3.649,9. Kemudian untuk data inventory bulanan yaitu jenis dan total defek yang bahan baku dalam 30 hari. Yang pertama yaitu telur ayam, jumlah bahan bakunya 28 kilo, jumlah bahan defeknya 12 kilo. Jenis defek yaitu telur yang sudah kadaluarsa. Yang kedua yaitu mentega, jumlah bahan bakunya 28 kilo dan jumlah bahan defeknya 2,4 kilo. Jenis defek yaitu mentega yang terlalu lembek atau terlalu sedikit. Yang ketiga yaitu tepung terigu dengan jumlah bahan baku 168 kilo dan jumlah bahan defeknya 1,2 kilo. Dengan jenis defek terlalu banyak atau terlalu sedikit tepung. Yang keempat yaitu dark cooking coklat dengan jumlah bahan baku 14 kilo dan jumlah bahan defek 1,2 kilo. Dengan jenis defek yaitu coklat yang terlalu panas saat dilelehkan. Untuk yang kelima yaitu topping dengan jumlah 5,6 kilo dan jumlah defeknya 600 gram dengan jenis defek topping yang digunakan sudah kadaluarsa. Total keseluruhan baku yaitu 7.928,8. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis FMEA bisnis Maraya Brownies. Parameter penilaian SOD, keparahan efek yang ditimbulkan atau severity. Parameter penilaian terdiri dari 5, yang pertama sangat kecil, yang kedua kecil, yang ketiga normal, yang keempat tinggi, dan yang kelima berbahaya. Yang kedua ada frekuensi kejadian atau occurrence. Parameter penilaian terdiri dari 5, yang pertama sangat kecil, yang kedua kecil, yang ketiga normal, yang keempat tinggi, dan yang kelima berbahaya. Yang ketiga ada deteksi penyebab atau detection. Parameter penilaian terdiri dari 5, yang pertama sangat kecil, yang kedua kecil, yang ketiga normal, yang keempat tinggi, dan yang kelima berbahaya. Untuk rumusnya yaitu RPN sama dengan S kali O kali D. Selanjutnya ada analisis FMEA Maraya Brownies. Yang pertama jenis defek, raw material rusak, jenis kegagalan di proses, raw material rusak seperti telur busuk, mentega yang terlalu keras, S bernilai 5, penyebab dari kegagalan, inspeksi kurang diterapkan, O bernilai 3, kontrol yang dilakukan memperkuat inspeksi sehingga bahan baku selalu aman digunakan. Untuk RPN bernilai 45 dan terletak di rating nomor 1. Yang kedua, jenis defek cutting tidak rata, jenis kegagalan di proses, cutting terlalu besar dan tidak rata. S bernilai 3. Penyebab dari kegagalan, pisau potong tidak tajam. O bernilai 3. Kontrol yang dilakukan, segera mengganti pisau potong. D bernilai 2. Upaya perbaikan yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan peralatan memotong secara rutin. Untuk RPN bernilai 18 dan rating terletak di kuadran 4. Yang ketiga jenis defek yaitu perlakuan pemanasan. Jenis kegagalan di proses brownies yang kering, S bernilai 4, penyebab dari kegagalan yaitu terlalu lama dipanggang atau suhu yang terlalu tinggi, O bernilai 4. Kontrol yang dilakukan mengawasi suhu oven agar tidak terlalu tinggi saat dipanggang, D bernilai 2, dan upaya perbaikannya yaitu dengan memperketat pengawasan bagian pemanggangan. Untuk RPN bernilai 32 dan rating terletak di kuadran 2. Untuk yang terakhir jenis defek kerusakan fisik, jenis kegagalan di proses penyimpanan atau pengiriman brownies, S bernilai 3. Penyebab dari kegagalan pada tahap penyimpanan atau pengiriman brownies dapat mengalami kerusakan fisik seperti tumpahan, pemadatan, atau pemecahan. O bernilai 3. Kontrol yang dilakukan yaitu dengan membandingkan beberapa jenis packaging lalu memberi kualitas yang terbaik.
D bernilai 3. Upaya perbaikan yaitu dengan melakukan seleksi pembelian kemasan agar dipilih yang terbaik. Untuk RPN bernilai 27 dan rating terletak di kuadran 3. Analisis FMEA Maraya Brownies. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan FMEA, didapatkan hasil bahwa jenis defek yang paling mempengaruhi brownies Maraya adalah raw material yang rusak. Hal ini mengakibatkan beberapa elemen bahan baku yang digunakan seperti telur yang busuk dan mentega yang terlalu keras. Hal tersebut juga membuat penjual mengalami kerugian. Oleh karena itu, kami mengupayakan untuk meminimalisir kerugian yang dialami Maraya Brownies dengan melakukan perhitungan EOQ untuk mengetahui berapa stok yang baik dan cocok untuk disimpan dalam periode bulanan atau 30 hari. Pembahasan mengenai EOQ lebih lanjut akan dibahas pada bab 4, yaitu penjelasan mengenai analisis pembahasan yang dilengkapi perhitungan dengan menggunakan metode EOQ. Untuk struktur gambaran Bill of Material atau BOM. Untuk pada level 0 terdiri dari produk utama yaitu brownies. Untuk level 1 terdiri dari 2 komponen yaitu adonan dan topping. Untuk level 2 komponen adonan yaitu meliputi telur ayam, gula pasir, tepung terigu, susu bubuk, dark cooking coklat, mentega, vanilla bubuk, dan baking powder. Untuk komponen topping terdiri dari almond, ovomaltine, green tea, Nutella, dan cream cheese. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan pada tugas besar ini merupakan menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung. Bab 3, analisis resiko. Yang pertama ada resiko keuangan, yaitu kurangnya modal awal, disebabkan mungkin tidak memiliki cukup modal awal sehingga untuk memulai bisnis brownies dengan baik. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti coklat, kacang, atau mentega dapat berfluktuasi. Dan jika harga naik tajam, ini dapat mengurangi margin keuntungan. Yang ketiga, pengelolaan stok yang buruk. Keterlambatan dalam mengelola stok bahan baku atau produk jadi dapat menghasilkan pemborosan dan kehilangan uang. Yang kedua, ada risiko produksi. Kualitas produk yang tidak konstan. Resiko bahwa produk brownies tidak selalu memiliki kualitas yang sama setiap kali diproduksi, yang dapat merusak reputasi UMKM. Yang kedua, kualifikasi karyawan dengan pelatihan yang tidak memadai. Resiko bahwa karyawan tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang memadai dalam memproduksi brownies, yang dapat menghasilkan produk yang kurang berkualitas. Yang ketiga, tingkat persediaan yang tidak sesuai. Resiko memiliki persediaan bahan baku atau produk akhir yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, yang dapat mempengaruhi arus kas dan kualitas produk. Yang ketiga ada resiko pemasaran. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi. Resiko ini muncul ketika produk brownies yang ditawarkan tidak sesuai dengan preferensi dan permintaan pasar. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman tentang tren pasar atau perubahan selera konsumen. Yang kedua, perubahan tren makanan. Tren makanan dapat berubah dengan cepat. Resiko ini mungkin termasuk pergeseran permintaan konsumen ke produk makanan yang lebih sehat. Yang ketiga, ketidakcocokan produk dengan permintaan pasar. Pasar brownies mungkin sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan harga dan sulitnya mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya ada risiko operasional. Yang pertama, masalah kesehatan dan keamanan makanan. Risiko terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keamanan makanan. Pelanggaran dalam pengolahan dan penyimpanan makanan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi. Yang kedua, masalah persediaan dan rantai pasokan. Risiko terkait dengan ketidakcukupan stok bahan baku, keterlambatan dalam pengiriman, atau masalah dalam rantai pasokan yang dapat mengganggu produksi brownies. Yang ketiga, kesalahan pemesanan atau persediaan berlebihan. Resiko yang muncul jika ada kesalahan dalam pemesanan bahan baku atau jika memiliki persediaan berlebihan yang dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian finansial. Untuk selanjutnya adalah bab 4 mengenai pengelolaan risiko. Risiko yang paling tinggi pada penjual brownies yaitu defek pada beberapa bahan baku. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan upaya perbaikan perhitungan mengenai
jumlah stok bahan baku yang seharusnya disimpan penjual dengan metode EOG untuk meminimalisir stok bahan baku dan menghitung keuntungan harian dalam rentang waktu 30 hari untuk mengetahui berapa keuntungan bersih yang didapatkan oleh penjual. Untuk metode penyelesaian yang kami gunakan yaitu metode EOG, yaitu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Tujuan EOG adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan seperti biaya penyimpanan, pemesanan, biaya listrik, dan biaya lain yang menunjang persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku atau inventory adalah stok barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan yang berhubungan dengan bisnis yang dilakukan. Berikut ini adalah perhitungan keuntungan dalam 7 hari dan 30 hari atau 1 bulan. Pertama, untuk harga satu bungkus brownies itu dihargai 65.000. Kemudian untuk rata-rata penjualan satu minggunya itu 140 bungkus, sehingga total penghasilannya sebesar 9.100.000. Sini 9.100.000 per minggu. Sedangkan untuk 1 bulannya itu rata-rata penjualannya 560 bungkus. Untuk total penghasilannya 36.400.000 per bulan. Selanjutnya perhitungan laba. Ada laba bersih per minggu dan laba bersih per bulan. Untuk laba bersih per minggu bisa dilihat di sini 9.100.000 dikurangi 9.100.000 dikurangi 3.170.000 3.170.494, hasilnya yaitu 5.929.506 rupiah. Kemudian untuk laba bersih per bulannya itu tinggal laba bersih per minggu dikali 4, hasilnya yaitu ini 23.718.024 rupiah. Kemudian untuk biaya persediaan bahan baku brownies itu dapat dua, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanan sendiri terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya transportasi sebesar 100.000 per bulan. Yang kedua, biaya telepon sebesar 30.000 per bulan. Dan yang ketiga, biaya internet sebesar 70.000 per bulan. Sehingga total dari biaya pemesanan semuanya yaitu 200.000 per bulan. Terus yang kedua, biaya penyimpanan dengan lead time 3 hari, di mana hanya terdapat biaya penghangat saja 80.000 per bulan. Sehingga untuk total biaya penyimpanannya yaitu 80.000 per bulan. Dan untuk rumus EOG keseluruhan, di mana rumus EOG keseluruhan yaitu akar dari 2 dikali D, yaitu jumlah produk tiap jenis bahan baku dikali S, biaya pemesanan, dibagi H, biaya penyimpanan. Di mana hasil dari EOG keseluruhan adalah 199,108. Lihat di sini hitungannya. Selanjutnya yaitu perbandingan stok sebelum dan sudah perhitungan EOG. Ada 5 bahan baku dalam pembuatan brownies ini yang terdapat selisih stok. Yang pertama, telur ayam, di mana sebelum perhitungan itu 28 kg, setelah perhitungan 14 kg, sehingga selisihnya 14 kg. Dua, mentega, sebelum perhitungan 28 kg, setelah perhitungan 14 kg, selisihnya 14 kg. Yang ketiga, tepung terigu, banyak 168 kg, setelah perhitungan 30 kg, selisihnya 138 kg. Dan kuping gule, sebelum perhitungan 14 kg, setelah perhitungan 8 kg, selisihnya 6 kg. Kemudian topi, sebelum perhitungan 5,6 kg, setelah perhitungan 5 kg, sehingga selisihnya 0,6 kg. Kemudian ini adalah biaya sebelum perhitungan EOG dan biaya setelah perhitungan EOG. Mana yang atas ini harga sebelum menggunakan EOG dari kelima bahan tadi dan bahan baku lain, di mana untuk per minggunya yaitu biayanya 12.681.976.
rupiah. Tapi setelah itu dihitung EOQ biayanya 9.236.966 rupiah. Dan untuk per bulannya yaitu 50 sebelum menggunakan EOQ 50 juta itu berarti 27.904 rupiah. Kemudian ini setelah menggunakan EOQ satu bulannya 36.947.964 rupiah. Total biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan, di mana total harga sebelum EOQ itu ada 12.961.976. Harga setelah EOQ-nya itu dalam 1 minggu itu 9.516.966 rupiah, sehingga selisihnya dalam 1 minggu itu 3.445.010 rupiah. Kemudian ini frekuensi pemesanan dalam satu periode, di mana F adalah total semua bahan baku dalam 1 bulan, kemudian R dibagi EOQ, hasilnya 39,82 kali. Selanjutnya I yaitu frekuensi hari memesan untuk stok dalam 1 bulan, rumusnya EOQ dibagi R, hasilnya 0,025 kali dalam 1 hari. Kemudian untuk bab 5 yaitu implementasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil perhitungan beberapa bahan baku menggunakan metode EOQ seperti tadi, terdapat selisih dari 5 bahan, diantaranya telur ayam, mentega, tepung terigu, daging tinggi kulit, dan juga topping. Itu tadi terdapat selisih, sehingga untuk pembeliannya itu tidak optimal, terdapat pemborosan. Jika didapatkan perbandingan harga sebelum dan sesudah menggunakan EOQ, yaitu total harga bahan baku sebelum dilakukan perhitungan EOQ yaitu sebesar 12.961.976 rupiah, dan sudah menggunakan EOQ yaitu sebesar 9.516.966 rupiah. Dari hasil perhitungan juga didapatkan EOQ total adalah 199,108 dan frekuensi pemesanan satu periode adalah 39,82 kali dan waktu pemesanan untuk stok dalam 1 bulan adalah 1 kali. Dari perbandingan yang didapatkan, maka dapat dikatakan bisa menyelesaikan permasalahan dari stok bahan baku berlebihan sehingga penyimpanan dilakukan secara optimal untuk berjualan tiap 1 bulan dan mengurangi biaya dalam melakukan pemesanan, penyimpanan, pembelian bahan baku brownies. Selanjutnya untuk yang terakhir bab 6 monitoring. Menurut hasil pengelolaan dari manajemen risiko di atas, ternyata risiko yang terkait dengan usaha brownies telah berhasil diatasi melalui penerapan analisis yang direkomendasikan dengan langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya. Permasalahan dalam usaha UMKM brownies Maraya ini sudah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, hasil dari analisis risiko ini akan membantu penjual untuk mengembangkan usahanya ke depannya dan dapat bersaing dengan penjual brownies yang sudah ada dan bersaing lainnya untuk masa depan. Jika timbul beberapa kendala seperti persaingan yang semakin ketat atau penurunan penjualan di usaha brownies, akan dilakukan survei pasar secara langsung. Tujuannya adalah untuk memahami dengan pasti faktor-faktor apa yang mempengaruhi situasi tersebut. Dan tentu saja pihak penjual akan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil survei tersebut. Penjual akan memikirkan penyelesaian yang terbaik agar tidak bisa bersaing dan bisa menjadi kesukaan masyarakat. Dari kesimpulan monitoring yang sudah dijelaskan dan implementasi yang dilakukan, maka upaya-upaya yang dilakukan pihak penjual brownies sudah cukup untuk mengatasi permasalahan dan risiko yang ada. Maka dari itu, ke depannya perlu diadakan selalu evaluasi terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan sebisa mungkin harus bisa melakukan upaya pencegahan dan upaya perbaikan. Hal ini berguna untuk selalu menjaga kepercayaan pelanggan atau pembeli terhadap pelayanan, cita rasa produk brownies, dan alasan lain, sehingga pembeli selalu merasa puas dan ingin selalu membeli produk dari UMKM Maraya Brownies. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.